Tuhan, mau menyanyi buat Tuhan Yesus, dan tentunya kita mau mendengarkan cerita. Baik, kita akan nyanyi dulu buat Tuhan ya. Semuanya kita nyanyi. Yuk, kita nyanyi musik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyaksikan kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini, hari Tuhan, di mana kami boleh menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, bersukaria, bersukacita bersama sekolah minggu. Tuhan berkati kami di dalam sekolah minggu kami, di dalam puji-pujian, terlebih kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini juga kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Nah, sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian yang mengatakan bahwa aku suka dengar firman Tuhan. Semua tahu lagunya kan? Oke, teman-teman di sini juga mau nyanyi buat kita. Oke? Siap. Perbuatan Allah.
Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa loh. Itu akan membantu kita untuk terus melangkah mantap bersama dengan Tuhan. Itu tema kita hari ini. Nah, itu terdapat di mana? Di dalam Yosua, kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Kamu persiapkan dulu ya firman Tuhannya. Yosua itu terdapat di Perjanjian Lama. Oke. Nah, kalau sudah, buka saja firman Tuhan. Nanti kita sama-sama baca dan kita berdoa dulu supaya Roh Kudus menuntun kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, tolong kami saat kami baca firman-Mu hingga kami boleh mengerti, memahami serta melakukannya dalam hidup kami. Tolong semua anak-anak supaya mereka fokus mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan mereka mantap melangkah bersama dengan Tuhan tiap-tiap saat. Mereka berani untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bacaan kita hari ini tadi dikatakan bahwa di dalam Yosua, kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Karena bacaannya panjang, maka kita mau mewawancarai sekalian Bapak Yosuanya. Oma sudah datangkan nih Bapak Yosua. Oke? Nah, kita panggil Pak Yosua. Mari Pak Yosua. Wah, ini Pak Yosua. Dia mau berbagi pengalaman bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Bagaimana Bapak Yosua setelah Musa meninggal dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Apakah Bapak Yosua takut ataukah gentar ataukah khawatir? Mari kita tanyakan. Bagaimana Pak Yosua pengalaman Bapak menghadapi atau memimpin bangsa Israel yang terkenal suka melawan waktu Musa masih hidup? Ayo, mari silakan Pak cerita. Ya, betul sekali. Sebagai manusia tentu waktu Tuhan perintahkan saya untuk memimpin umat Israel, ada perasaan khawatir karena kita tahu, anak-anak tahu bangsa Israel ini bangsa yang keras kepala, kemudian juga bangsa yang tidak dengar-dengaran, kemudian yang kita akan lawan adalah negara Kanaan. Itu adalah bangsa-bangsa yang besar-besar. Jadi kuat ya, Pak ya? Kuat. Jadi khawatir. Tetapi ada janji Tuhan sudah berjanji kepada saya. Jadi janji Tuhan itulah yang saya pegang untuk memimpin bangsa Israel. Oh, jadi Bapak pegang janji Tuhan. Boleh nggak Bapak kasih tahu janji Tuhan itu seperti apa? Mungkin anak-anak juga bisa baca di Alkitab ya? Iya, betul. Banyak baca-baca di ayat Alkitab yang pertama di ayat 3 ada dikatakan bahwa setiap wilayah yang akan kami jajaki akan diberikan Tuhan kepada kami. Ya. Kemudian seorang pun tidak akan sanggup mengalahkan engkau atau mengalahkan saya karena Tuhan mendampingiku seumur hidupku dan tidak akan meninggalkan aku. Anak-anak bisa lihat ya? ayat 5. Jadi lihat di ayat 5 itu ada janji Tuhan seperti itu. Kemudian di ayat 6 Tuhan katakan asal aku berani dan yakin akan janji Tuhan itu. Harus berani dan yakin janji Tuhan itu yang saya jalankan. Kemudian yang berikut harus rajin baca firman Tuhan, melakukan setiap hari. Itu bisa lihat di ayat 8. Jadi kita harus baca firman Tuhan karena firman Tuhan itulah yang dapat menolong saya untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan memimpin bangsa Israel itu. Iya. Kemudian yang berikut, kalau anak-anak lihat di ayat 18, harus dengar-dengaran pada pemimpin yang ditunjuk Tuhan supaya tidak kena hukuman. Jadi saya harus dengaran kepada pemimpin. Pemimpin itu adalah Tuhan. Gitu anak-anak. Bangsa Israel juga harus dengar ke Bapak ya, kalau tidak mereka kena hukuman kan Pak? Iya. Kan
Karena yang saya jalankan itu adalah firman Tuhan. Oh, karena Bapak sudah dipilih untuk menggantikan Musa, jadi Bapak yang harus didengar sekarang oleh bangsa Israel, begitu ya Pak? Ya, betul. Ya, oh jadi begitu. Jadi Pak Yosua ini tadinya takut juga untuk memimpin bangsa Israel karena mereka terkenal dengan orang yang keras kepala. Betul. Tetapi Pak Yosua pegang janji Tuhan. Dia yakin, maka dia berani untuk memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka harus melewati sungai Yordan dan banyak hal lagi. Tetapi Tuhan bersama dengan bangsa Israel dan memimpin Pak Yosua secara pribadi. Oh, begitu ceritanya ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak sudah dikasih tahu bagaimana janji Tuhan yang harus kita pegang tiap hari. Kita harus baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan supaya kita mantap melangkah bersama dengan Tuhan. Apalagi sekarang ada Roh Kudus yang memimpin kita. Terima kasih Pak. Oke, nanti saya sampaikan salam Pak Yosua buat semua anak-anak dan juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Pak. Terima kasih, silakan Bu. Pak untuk lanjutkan perjalanannya. Nah, anak-anak, begitulah cerita tentang Bapak Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Dia disertai oleh Tuhan, dia melangkah dengan mantap karena Tuhan menyertai kehidupannya sepanjang dia memimpin bangsa Israel. Hari ini kita akan menghafal ayat. Ayat hafalan kita ada di Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. Nah, bunyinya apa? Agak panjang tapi tidak apa-apa. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, itu janji Tuhan buat Pak Yosua juga, buat kamu juga. Hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, dan mari kita berani melangkah bersama dengan Tuhan karena Tuhan menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, aktivitas kita hari ini adalah kita akan bermain permainan namanya permainan sumo. Nah, seperti apa itu permainan sumo? Yuk kita lihat dulu mainnya supaya kalian bisa juga bermain bersama ya. Coba, ini namanya arena. Ada arenanya dari kardus. Kemudian ada pemainnya. Nih, pemainnya kita akan letakkan di tengah begini ya. Berlawanan. Lalu bagaimana cara mainnya? Kita akan tepuk-tepuk dus ini bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Nah, dia bergerak. Siapa yang jatuh duluan atau keluar dari lingkaran itu akan kalah ya. Ya. Oke, terus kita tepuk-tepuk. Akhirnya ada satu nanti yang kalah ya, seperti itu. Nah, ini namanya permainan sumo. Bagaimana cara membuatnya? Tadi sudah permainannya kan? Nah, membuatnya kita butuh kardus ya. Kita butuh kardus yang besar. Lalu kita bagi dua kardus kita supaya jangan terlalu tinggi. Tadinya kan jadi satu ini. Lalu kita potong jadi dua hingga nantinya kita punya dua dus yang bisa kita pakai. Lalu kemudian kita buat lingkaran. Dari apa lingkarannya? Itu dari kertas bekas saja ya. Kertas bekas. Lalu cari yang bulat untuk agak besar.
kita taruh yang bulatnya, lalu kita buat lingkaran. Kita butuh spidol ya. Kita butuh spidol untuk membuat lingkaran. Lalu setelah jadi lingkaran, kita potong dengan gunting ya. Kita potong dengan gunting hingga berbentuk lingkaran. Lingkaran besar itu untuk arenanya ya. Oke. Lalu kita butuh lem untuk menempel ya. Menempelkannya di atas kardus yang sudah kita selotip ya. Kan kita butuh juga selotip. Kita tempel deh di atas ya. Lalu kita juga butuh yang kecil buat arena tepuk, karena kita tidak boleh tepuk sembarang. Kita nepuknya sesuai dengan apa yang sudah kita taruh di sini ya. Nah, bagaimana membuat pemain sumonya? Kita butuh 2 bekas tisu ya, 2 bekas tisu yang kita bungkus dengan kertas warna. Kita bungkus lalu kita potong, kalau lebih kita potong, lalu kita lem supaya ada warnanya hingga tidak sama ya. Hingga akhirnya nanti jadi seperti ini. Lalu kita taruh mata, hidung, mulut. Kita mau pakai tangan juga boleh hingga jadi pemain sumo kita. Kalau kita tidak punya bekas roll tisu, kita juga bisa bikin dari kertas yang kita gulung. Lalu kita lem bagian belakangnya ya. Nah, akhirnya nanti jadi seperti ini. Tuh. Lalu kemudian kita kasih mata, kasih mulut, kasih hidung ya. Jadi kalau ada roll bekas kita pakai, kalau tidak ada kita bikin dari kertas origami ya. Nah, kalau sudah jadi kita sisa taruh di atas, lalu kemudian kita main deh sama-sama. Caranya ya tepuknya harus seperti itu, karena dia akan bergerak-gerak. Nah, peraturannya siapa yang jatuh duluan kalah, siapa yang keluar dari arena kalah, seperti itu. Oke, sip. Kamu dapat main selama kamu masih ada di rumah, ya. Oke, sampai sekian dulu aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah beraktivitas, maka kita akan menutup sekolah minggu kita dengan sebuah lagu bahwa tiap langkah kita Tuhan sudah atur supaya kita mantap berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa, kita harus berani, kita harus percaya janji Tuhan, dan kita harus baca firman Tuhan dan melakukannya. Oke? Kita nyanyikan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
minggu kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengakhiri sekolah minggu kami dengan pertolongan Tuhan. Biarlah minggu depan kami boleh kembali mengikuti acara sekolah minggu dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa.